Oke, lanjut kabar yang mantap-mantap Jos. Kini yang pertama lagi datang dari alutsista baru Indonesia. Buatan dalam negeri yang kali ini akan memperkuat militer Indonesia, khususnya di Pus Penerbal alias Pusat Penerbangan Angkatan Laut Indonesia, yaitu drone Ambara, bos. Nah, pertanyaannya, drone seperti apakah itu? Bagaimanakah kemampuannya? Setelah ini kita coba kupas tipis-tipis, bosku. Kemudian lanjut kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang ternyata baru-baru ini telah mengirimkan 2 unit kapal perangnya ke Singapura, bos. 2 kapal perang ini pun dikirim untuk dipamerkan di Singapura. Nah, lantas pertanyaannya 2 kapal perang apakah itu? Ada acara apakah di Singapura? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, yang pertama kita bahas drone Ambara dulu nih, bos. Jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines, baru-baru ini pada Senin 5 Mei kemarin, Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut atau Dislit Bangal bersama dengan Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Pus Penerbal telah melakukan uji coba drone Ambara di wilayah Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan uji coba drone tersebut pun ditinjau langsung oleh Kadislit Bangal, yaitu Laksamana Pertama Mulyatna. Beliau pun mengatakan bahwa Dislit Bangal sebagai instansi terkait mendemonstrasikan pengembangan drone Ambara sekaligus memastikan kelayakan pesawat tanpa awak tersebut. Dan dikutip dari keterangan Dispen Pus Penerbal pada Selasa 6 Mei, hari ini beliau katakan bahwa pengembangan drone di lingkup TNI Angkatan Laut terus berjalan dengan berbagai desain dan teknologi yang diusung sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau juga mengungkapkan bahwa rencana penempatan drone Ambara ini pun bakal menambah unsur kekuatan udara di Skadron 700 Wing Udara 2 Pus Penerbal Juanda. Nah, namun sayangnya tak dijelaskan secara rinci pula nih, bos, jenis dan spesifikasi drone baru yang diuji TNI Angkatan Laut itu. Namun Pus Penerbal pun membocorkan penampakan UAV itu berwarna dasar abu-abu dengan tulisan Ambara di sisi badannya. Dan jika kita lihat dengan seksama, drone ini pun berukuran sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, bos. Dengan 4 bilah baling-baling, di mana itu artinya drone ini pun adalah drone yang bisa lepas landas secara vertikal alias VTOL atau Vertical Take Off and Landing. Di mana memang drone-drone seperti ini pun biasanya cocok dijadikan sebagai drone surveillance alias drone intai yang mungkin nantinya bakal dilengkapi dengan sensor-sensor canggih seperti sensor penginderaan jarak jauh, sensor inframerah, dan lain-lain. Mantap, mantap, jos. Oke, jadi kali ini ternyata tetangga kecil kita, yaitu Singapura pun sedang mengadakan pameran industri pertahanan maritim internasionalnya, bos. Jadi segala alutsista matra laut, seperti kapal-kapal perang, kemudian teknologi-teknologi maritim pun ikut ditampilkan di sana. Bahkan kapal-kapal perang dari negara asing pun ikut mejeng di Singapura, bos. Tak terkecuali juga negara kita Indonesia. Nah, dikutip dari Indonesia Defense Magazines, tak main-main sebanyak 17 kapal perang dari berbagai negara pun dilaporkan akan mengikuti pameran industri pertahanan maritim internasional IMDEX Asia 2025 yang berlangsung pada tanggal 6 sampai 8 Mei di Changi, Singapura, bos. Seorang Managing Director Xperia Events PTE.Ltd, penyelenggara IMDEX Asia 2025 yaitu Mr. Lek Chet Lam, menjelaskan bahwa ke-17 kapal-kapal perang itu berasal dari 13 angkatan laut negara-negara asing di dunia, mulai dari Australia, Brunei, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Inggris, dan Amerika. Nah, masing-masing negara ini pun mengirimkan kapal-kapal perang kebanggaannya dan Indonesia sendiri diketahui mengirimkan 2 kapal perang mantap buatan dalam negeri, bos. Lanjut, Mr. Lam tadi juga menjelaskan bahwa IMDEX 2025 kali ini fokus pada inovasi teknologi maritim dan kecerdasan buatan alias AI. Di mana acara tahun ini katanya diharapkan dapat menjadi tuan rumah bagi lebih dari 12.500 peserta
untuk lebih dari 70 negara dan wilayah dengan lebih dari 230 perusahaan yang berpartisipasi dari 26 negara. Dan tak main-main, sejumlah industri pertahanan maritim besar seperti misalnya Fincantieri, kemudian ada Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Saab, NVL Group, Rolls-Royce, Safran, ST Engineering, Therma, Thales, dan TKMS atau ThyssenKrupp Marine System sampai Wärtsilä pun ikut juga dalam pameran bergengsi ini, bos. Bahkan dari Indonesia, tahun-tahun lalu biasanya PT PAL Indonesia ikut nih IMDEX di Singapura. Nah, lanjut Mr. Lem katakan, kami terus menyaksikan minat yang kuat dari perusahaan yang berpartisipasi dan pavilion negara di IMDEX Asia yang memperkuat posisinya sebagai platform terdepan untuk industri pertahanan global. Dan yang membedakan edisi tahun ini adalah fokusnya pada inovasi dan teknologi baru seperti AI dan sistem tanpa awak alias drone, ujar Mr. Lem. Nah, lantas pertanyaannya, kapal perang apa yang dikirim Indonesia ke Singapura? Oke, jadi Indonesia sendiri pun mengirimkan KRI Bung Karno 369 dan KRI Kerambit 627, bos. Dua kapal perang ini pun merupakan buatan Indonesia. KRI Bung Karno 369 dibuat di Batam, Kepulauan Riau oleh PT Karimun Anugrah Sejati. Kapal perang ini diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni 2023 lalu. KRI Bung Karno mampu berlayar dengan kecepatan 22 knot sampai kecepatan maksimal 24 knot. Memiliki panjang 73 meter, lebar 12 meter, tinggi 5 meter dan bobotnya 650 ton. Dan kapal perang ini pun mampu membawa sebanyak 55 personel, bos. Sementara itu KRI Kerambit 627 merupakan sebuah kapal cepat rudal yang dilengkapi dengan persenjataan dan sensor canggih untuk mendeteksi dan menangkal berbagai ancaman keamanan baik dari udara, laut maupun dari bawah laut. Kapal perang ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan seperti meriam utama Bofors Mk3 kaliber 57 mm, kemudian meriam Daniel Vector GI2 G12 kaliber 20 mm, hingga 4 tabung peluncur rudal Exocet MM40. Kemudian, selain persenjataan itu, KRI Kerambit juga dilengkapi dengan berbagai sensor dan elektronik antara lain radar 3D Multibeam Surveillance Thales MW08, kemudian ada radar kontrol tembak Lirot Mk2 dan sonar Thales King Clip. Mantap, mantap jos. Dan kini dua kapal perang ini pun ikut memamerkan dirinya di pameran di Singapura. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, tim Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.